Halo teman-teman Sony Alpha, saya Charles Wijaya, Alpha Guru dan Portrait Photographer. Hari ini kita akan belajar bersama mengenai pengaturan exposure dalam fotografi. Nah, apa sih exposure itu? Exposure adalah banyaknya cahaya yang masuk ke dalam sensor. Dengan banyaknya cahaya yang jatuh tersebut, kita bisa menentukan seberapa terang dan gelap gambar yang dihasilkan oleh kamera. Hitungan exposure bisa dihitung dalam satuan stop. Bisa 1 stop, bisa setengah stop, bisa sepertiga stop. Sebelum kita masuk lebih dalam mengenai hitungan ini, kita pelajari dulu apa saja yang mempengaruhi exposure. Exposure dapat diatur melalui 3 pengaturan pada kamera, yaitu ISO, shutter speed, dan juga aperture. Hal ini dapat disebut sebagai segitiga exposure. Karena perubahan salah satu pengaturan ini dapat mempengaruhi pengaturan yang lainnya. ISO adalah sensitivitas sensor kamera dalam menangkap cahaya. Stop ISO ditentukan setiap kelipatan 2. Jadi 100, 200, 400, 800, 1600, dan seterusnya. Untuk pengaturan ISO pada kamera Sony, kita tinggal klik di tombol sebelah kanan, bertuliskan ISO, klik kanan, lalu kita tinggal scroll ke ISO yang kita inginkan. Semakin tinggi ISO, maka foto akan semakin terang karena kamera akan lebih sensitif terhadap cahaya. Tapi ingat, ada kompensasi di mana semakin tinggi angka ISO dapat menyebabkan munculnya noise pada gambar. Jadi kita harus bijak dalam menentukan ISO yang tepat dalam setiap kondisi. Shutter speed adalah lamanya waktu shutter pada kamera terbuka, sehingga bisa memasukkan cahaya ke dalam sensor kamera. Stop shutter speed juga ditentukan hampir setiap kelipatan 2. Misal, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, dan seterusnya. Karena shutter speed adalah mengenai lamanya shutter terbuka, kita bisa mengasumsikan sebagai ruangan yang mempunyai jendela bertirai. Kalau tirainya dibuka dengan cepat, maka kita hanya bisa melihat sedikit tentang suasana di dalamnya. Sebaliknya, jika tirai itu dibuka dalam waktu yang lama, maka kita bisa melihat banyak suasana dan detail yang ada di dalam ruangan tersebut. Semakin cepat sebuah shutter speed, maka akan menangkap foto gambar menjadi diam atau biasa kita sebut freeze. Semakin lambat shutter speed, maka foto akan seperti seakan-akan bergerak atau motion. Sedangkan untuk shutter speed, kalian bisa memutar tombol dial yang ini. Aperture adalah besarnya bukaan diafragma pada kamera yang berfungsi mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam sensor kamera. Stop aperture ditentukan sedikit berbeda, yaitu f1.4, f2, f2.8, f4, f5.6, f8, f11, dan seterusnya. Semakin tinggi angka aperture, maka akan semakin sempit bukaannya. Semakin rendah angka aperture, maka akan semakin besar bukaannya. Jadi f1.4 adalah bukaan yang besar dibandingkan dengan f4. Begitu pula f4 lebih besar daripada f11. Sama seperti jendela bertirai tadi, maka aperture adalah seberapa besar tirai itu terbuka di jendela. Semakin besar tirai itu terbuka, maka semakin banyak cahaya yang masuk ke dalam ruangan. Artinya, semakin terang ruangannya. Sebaliknya, jika tirai terbuka kecil, maka semakin sedikit cahaya yang masuk ke dalam ruangan. Yang artinya, ruangan tersebut akan menjadi lebih gelap. Selain bisa berarti terang dan gelap, diafragma juga untuk menentukan seberapa bokeh dan tajamnya suatu gambar. Semakin besar bukaannya, maka akan menyebabkan blur pada bagian yang jauh dari objek. Semakin kecil bukaan, maka akan menyebabkan semua bagian menjadi detil atau tajam pada keseluruhan foto atau gambar. Sedangkan untuk aperture di kamera Sony, kita dapat memutar dial yang ini. Dalam mempelajari fotografi, artinya kita mempelajari ketiga elemen di atas, yaitu ISO, shutter speed, dan aperture. Atau biasa di dalam bahasa fotografinya kita sebut segitiga exposure atau triangle exposure. Sebagai seorang fotografer, exposure adalah basic kita dalam mempelajari fotografi. Sebagai seorang fotografer portrait, saya ada beberapa tips dalam menentukan exposure. Pertama, saya akan menentukan aperture pada bukaan yang diinginkan. Misalnya, saya hanya memotret satu orang dan saya ingin modelnya menjadi bokeh, maka saya akan memakai aperture angka yang rendah atau bukaan besar, seperti di f1.2 atau f1.4 ataupun f1.8. Jika saya memotret lebih dari satu orang, misalnya saya memotret grup kelas sekolah yang jumlahnya 30 orang, maka saya akan memakai aperture di angka tinggi atau bukaan kecil seperti f8, f16 supaya
Semua orang yang berada di dalam gambar menjadi detail dan tajam. Kedua, saya akan menentukan shutter speed. Apakah saya memotret objek yang statis atau objek yang bergerak? Karena saya fotografer portrait, biasanya saya memotret objek yang sudah di-pose. Saya biasa akan taruh shutter speed di mana menurut saya kamera akan tahan terhadap guncangan dari tangan saya. Misal di 1/100, paling minimal untuk tangan saya. Kalau di objek saya bergerak atau melakukan aktivitas, mungkin saya akan taruh di 1/500 ke atas, supaya semua gambar saya tidak menjadi blur atau goyang. Ketiga, saya akan menentukan ISO yang paling akhir sebagai penyeimbang dari kedua elemen di atas. Karena ISO pada zaman sekarang sudah sangat bagus, terutama di kamera Sony. Maka pemakaian ISO seperti ISO 800 sampai dengan 1600 sudah bukan lagi menjadi momok bagi seorang fotografer. Namun saran saya untuk selalu menggunakan ISO paling rendah, sesuai dengan exposure yang kita mau, sebagai penyeimbang kedua elemen yang lainnya, yaitu aperture dan shutter speed, untuk mendapatkan hasil foto yang maksimal. Setelah menonton video ini, saya harap kalian lebih paham mengenai pengaturan exposure dalam fotografi. Thank you for watching and see you on the next video. Klik di sini untuk menonton video selanjutnya.